kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Karena ini kita persembahkan kepada rakyat Indonesia yang hendak meminta layanan publik di kantor-kantor imigrasi, di kantor-kantor kementerian, di lapas-lapas, di rutan-rutan. Karena itu manfaatnya kepada rakyat. Pemohon pelayanan yang meminta pelayanan. Satuan Kerja Lapas Kelas 2A Rantau Prapat dibangun pada tahun 1985 yang beralamat resmi di Jalan Juang 45 nomor 209 Rantau Prapat. Lapas Rantau Prapat merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dengan luas lahan 20.000 meter persegi dan luas bangunan 8.560 meter persegi dengan 105 personil petugas. Lapas Rantau Prapat dihuni sebanyak 1.437 orang, warga binaan laki-laki sebanyak 1.397 orang, dan warga binaan perempuan sebanyak 40 orang, baik pidana umum maupun pidana khusus. Dari jumlah warga binaan tersebut, dengan jumlah petugas diambil rasio 1:14. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Rantau Prapat beserta seluruh jajaran berkomitmen penuh untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang merupakan integrasi 6 area perubahan. 1. Manajemen perubahan dimulai dengan pencanangan pembangunan zona integritas dan penandatanganan fakta integritas, pembentukan tim kerja dan penseleksian calon anggota, pemantauan dan evaluasi zona integritas, serta perubahan pola pikir dan budaya kerja. 2. Pendataan tata laksana dimulai dengan penetapan prosedur operasional tetap atau yang dikenal dengan SOP, keterbukaan informasi publik, optimalisasi e-office dengan penggunaan teknologi atau aplikasi e-performance, simpek, layanan kunjungan berbasis IT, dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi layanan publik. 3. Penataan sistem manajemen SDM dimulai dengan perencanaan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penegakan aturan disiplin, sistem informasi kepegawaian. 4. Penguatan akuntabilitas dimulai dengan keterlibatan pimpinan setiap proses penyusunan rencana kerja tahunan, rencana kerja satker, perjanjian kerja, dan penyusunan RKKL sebagai bentuk kontrol terhadap rencana kerja yang telah disusun serta melakukan sosialisasi terkait penyusunan LAKIP serta pengelolaan akuntabilitas kinerja. 5. Penguatan pengawasan dimulai dari pengendalian gratifikasi, penerapan kegiatan SPIP, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, penanganan benturan kepentingan. Lapas Rantau Prapat juga memastikan seluruh pengelolaan keuangan dan pegawai sudah mengisi dan melaporkan harta kekayaan pegawai dalam bentuk LHKPN dan LHKASN secara mandiri. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Di sini menitipkan barang ada bayar nggak? Atau enggak? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Untuk diparkir? Tidak ada. Nggak ada, Bu. Tidak ada, Bu ya. Jadi itu jangan sampai Ibu memberikan, apalagi kami meminta. Di
dimulai dari standar pelayanan publik, budaya pelayanan prima, serta kepuasan kepada pelayanan publik. Lapas kelas 2A Rantau Prapat juga melakukan beberapa inovasi, diantaranya 1. Lapar bersama atau layanan penitipan dengan rantang bersih dari sampah. Lapas Rantau Prapat menciptakan sebuah gagasan baru atau inovasi melalui penyediaan rantang yang nantinya keluarga warga binaan pemasyarakatan menggunakan rantang tersebut sebagai wadah untuk menitipkan makanan. Inovasi layanan ini mendukung kebijakan pemerintah, yakni program Go Green yang tertuang dalam Perpres nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis untuk menuju Indonesia bebas dari sampah plastik tahun 2025. Menurut saya, layanannya bagus Pak, jadi lebih simpel dan mudah dan tidak perlu beli plastik lagi. Mudah-mudahan dengan layanan ini bisa mengurangi sampah di Labuan Batu ini. Kedua, Lampion atau layanan masyarakat pengusulan integrasi online. Lampion ini merupakan inovasi dalam pengusulan integrasi secara online. Ketiga, Silada atau sistem layanan aduan. Publik dapat melakukan pengaduan terkait layanan berupa laporan, aduan, kritik, maupun saran melalui website Lapas Rantau Prapat maupun melalui media sosial Lapas Kelas 2A Rantau Prapat. Keempat, paket melon atau pendaftaran penitipan paket makanan melalui online. Pengunjung dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp guna untuk pendaftaran penitipan paket makanan. Kelima, Ikatan Cinta atau inovasi Kamar Tahfiz Narapidana Cinta Al-Quran. Layanan ini merupakan layanan pembinaan yang diberikan bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Rantau Prapat yang aktif dan mempunyai keinginan kuat dalam menghafal Al-Quran. Pada layanan ini, narapidana yang terpilih diberikan kamar khusus untuk menunjang segala aktivitas yang berkaitan dengan tahfiz Quran. Lapas Rantau Prapat juga menyediakan guru tahfiz bagi narapidana penghafal Al-Quran. Lapas Kelas 2A Rantau Prapat juga terus melakukan berbagai macam kegiatan pembinaan guna membentuk karakter positif warga binaan pemasyarakatan. Dan kami terus berkomitmen agar masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan merasakan kenyamanan dan kepuasan terhadap pelayanan kami. Saya di Lapas Kelas 2A Rantau Prapat diberikan pelayanan yang baik dan semua layanan tersebut gratis, tidak dipungut biaya apapun. Lapas Rantau Prapat pasti WBK. Kami di sini mendapatkan fasilitas layanan yang baik sesuai dengan harapan kami. Pelayanan yang diberikan Bapak dan Ibu petugas tidak dipungut biaya apapun. Saya mendukung sepenuhnya Lembaga Pemasyarakatan Rantau Prapat untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan warga binaan untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kita sendiri mendukung penuh untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama terhadap warga binaan untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi
wilayah birokrasi bersih melayani. Saya Jayanta, Kalapas kelas 2A Rantau Prapat, beserta seluruh jajaran berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik bebas dari korupsi. Lapas Rantau Prapat, speed up berprestasi, bersih melayani.